olahraga. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang Merdeka Basketball Sukabumi, mulai dari titik awal berangkatnya Merdeka itu sendiri, berawal dari animo para remaja saat itu yang ada di Jalan Veteran Kota Sukabumi yang berkeinginan untuk memasyarakatkan olahraga dalam bidang olahraga bola basket. Di Lapang Merdeka kita berjumpa, bertemu dengan rekan-rekan, meluapkan segala kemampuan dalam bidang olahraga basket pada hari Sabtu dan Minggu. Berawal dari situ, mulai berkembang dan semakin banyak dari teman-teman kita yang ikut gabung. Dari situ ada salah satu sosok, Simpei namanya. Simpei itu yang mewadahi kita, yang memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan bahwa remaja bisa diarahkan ke arah yang lebih baik, dalam tanda kutip tidak dibawa ke arah yang negatif atau perilaku yang menyimpang. Terbentuklah Klub Merdeka ini bertepatan dengan saat upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 1995. Setelah terbentuknya, Simpei sudah mulai fokus tentang bagaimana memajukan bola basket di Kota Sukabumi. Dari situ Simpei sudah mencoba berlatih dengan efektif dan efisien, mulai dari siswa tingkatan SMP, SMA, dan senior. Mulai berkembang. Salah satu tujuan dari Simpei, salah satu tujuan dari kami yaitu ingin menunjukkan bahwa kami ini bisa berprestasi di bidang olahraga bola basket. Yang paling fenomenal setelah Simpei ada sosok dari rekan-rekan kami yang bisa membawa nama harum Merdeka Kota Sukabumi ini ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya yang bisa kita kenal yaitu Mario Ferdiansa, Yobel Sonda, Adi Suranto, sampai terakhir ada Rastra. Itu berawal dari Merdeka Kota Sukabumi. Nah, 2009 saya terpanggil oleh Simpei untuk masuk ke dalam tim kepelatihan Merdeka Basketball Sukabumi untuk membawahi pembinaan di bidang bola basket. Saya bersama dua orang teman untuk membuat inovasi-inovasi tentang basket. Bagaimana sih basket ini harus maju dengan masa yang sekarang. 2009 kita membentuk sebuah tim. Alhamdulillah 2009 sampai 2015 kita masuk dalam tim kepelatihan. Alhamdulillah yang prestasi yang saya raih dengan coaching staff saya, salah satunya membuat satu sejarah bahwa bola basket Kota Sukabumi lolos Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Merdeka itu disiplin dan keras. Dalam artian keras di sini bekerja keras, pantang menyerah, siap bertanggung jawab dan rela berkorban. Itu yang kami anut, itu yang kami pegang sampai saat ini. Warisan dari Simpei itu bahwa ciri khas Merdeka tidak boleh luntur, yakni keras dan disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. One, three, Merdeka! Oke teman-teman Merdeka, sekarang kita udah ada di Botram, tepatnya di Jalan Surya Kencana nomor 29. Sekarang udah ada nama nih, ada Bro Gilang. Yep. Tadi kita juga udah di rumah Om Jaka, ditemenin sama Om Bapak juga. Oke. Buat teman-teman yang mau nyoba makan di sini, makanannya enak, makanan Sunda terutama. Dan di sini juga ada tempat kopinya, namanya Casa de Coffee. Oke. Untuk itu kita langsung mulai ya, tanya-tanya ya. Tadi kan udah di rumah Om Jaka nih, ya Om Bapak ya. Tadi udah nanya-nanya tuh awal Merdeka gitu kan. Sekarang ada Bro Gilang nih, gimana Bro?
Sehat bro? Alhamdulillah sehat-sehat bro, sehat bro. Gimana nih? Boleh cerita nggak sedikit tentang kenapa pilih Merdeka? Maksudnya awal bro bilang masuk ke Merdeka itu tahun berapa? Oke, untuk awal masuk Merdeka sebetulnya kita dulu basket lebih ke untuk pelatih mungkin ya, pelatih waktu zamannya basket, zamannya saya nggak ada pelatih ya kita sendiri. Asal mula kita masuk beberapa klub, ya ada klub A, klub B, akhirnya saya ada pengalaman masuk Merdeka itu tahun 95 95 ya? 95, waktu itu ada tunas abadi pertama tuh antar klub. Saya bergabung dengan teman-teman waktu itu kompetisi di tunas abadi. Tunas abadi tahun 95. 95. Ya. Terus untuk terjun di Merdeka sendiri waktu itu gabung tahun berapa di Merdeka? Mulai basket aktif gitu sama teman-teman yang lain? Tahun 95. Tahun 95 itu saya langsung bergabung dengan sama Merdeka. Bareng sama Om Papa nggak? Bareng sama Bro Hamdan. Bareng Bro Hamdan. Oke. Ya. Berarti kalau tadi kan disebutnya apa tadi, generasi sebelum Merdeka itu apa tadi? Sebenarnya Patrice ya? Patrice tuh udah berdiri juga, udah mungkin udah duluan ya Patrice. Ini mereka bergabung tuh sama-sama sebenarnya, karena kita main basketnya memang di lapang Merdeka kan. Belum ada klub lah ya. Belum ada klub, gabung mungkin atau bentuk Merdeka saya juga kurang begitu apa tentang berdirinya Merdeka kapan. Dengan ada Merdeka, cuman mungkin kalau angkatan saya masuknya ke senior ya, mungkin sudah gimana ya, kalau ini mereka tuh datang ke Merdeka bergabung itu sebagai komoditi unggulan Merdekanya, karena mereka punya talent yang benar-benar lebih lah. Ini Gilang ini dari awal dia di Merdeka aja udah dibilang Jordan ya. Gilang Jordan sampai sekarang lah. Ini apalagi kalau skill di dribble. Hamdan Hardway. Jadi emang mereka ini komoditi unggulan di Merdeka. Kalau kita ya mungkin sudah tadi itu kan saya bilang cuma kita cuma sebagai passion aja. Ya gayaan lah. Kalau mereka sih memang komoditi unggulan serius sampai sekarang. Terus kalau Bro Gilang ini awal hari di Merdeka, dulu kan tadi sempat sebelum ini kita ngobrol ada Garuda Cup ya? Ada ya, pas Garuda Itu Cup. awal untuk di klub sendiri ya? Ya, antar klub waktu itu dan Jelas Merdeka. Jadi kalau ada cerita tentang Gilang, beliau kan main basket ya dulu tuh di mana aja main basket gitu kan. Iya. Ya kan? Karena Merdeka sudah terbentuk, tadi udah nyambung tuh dari Patrice sampai akhirnya ini Merdeka nih gitu kan. Tadi kan Abang juga udah cerita gitu kan kalau Merdeka sudah artinya membuat kelembagaannya dengan klubnya. Nah, Gilang ini kalau nggak salah saya ngajak juga. Yang pertama itu saya diajak sama Aping. Itu belum ada turnamen tuh gitu kan. Nah, kemudian kita karena tahu Gilang Jordan ini bagus di bagusnya. Udah kita tarik karena memang belum tergabung dalam beberapa klub gitu. Kan masih bebas lah. Mungkin sudah tergabung dengan salah satu klub tapi belum ada ikatan apa-apa lah. Akhirnya kita memang perlu tenaga yang Gilang kita ajak lah. Dan mulai dari situlah mungkin pertama kalinya Gilang bergabung sama Merdeka sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi masih sekarang potensi kalian? Saya guru olahraga di Guru olahraga. guru olahraga. Tapi tetap Masih continue basket. Basket kan? Lifestyle sudah masuk lifestyle. Kan Mulai stabil. Alhamdulillah. Pengalaman yang paling gak dilupain tuh apa? Kalau selama di Merdeka. Kalau Pengalaman boleh yang sama di Merdeka atau sama basket nih? Di Merdeka. di Merdeka ya. Di Kalau Merdeka. Yang paling gokil lah. yang gokil Atau ya. yang mendidik atau apa? Yang dibilang gojlokan kita ya. Enggak lah. Paling ini saya ada Yang paling teringat lagi yang sampai paling sekarang tuh. teringat waktu di Cirebon ya dan ya waktu itu di divisi Jadi satu Jabar. satu Jabar. Mungkin bukan kenangan yang paling indah, sebetulnya ada satu kenangan yang sampai sekarang kita kehilangan sosok pemain dan ya sosok pemain yang boleh dikatakan pemain yang punya power besar gitu ya. Kita ada mungkin kalau ya meninggalkan bapak kita dan ya
tidak punya kehilangan satu sosok pemain keras. Ya. Habis turnamen ya? Habis turnamen. Cuman yang paling berkesan ya itu mungkin kenangan yang ya terbilang kita sendiri punya teman, punya rekan satu tim yang punya kehilangan. Tapi yang paling berkesan ya belum bercerita nih ya. Waktu lawan mana adanya main pertama tuh kan ada tim kalau di tim itu kan ada coaching staff ya. Nah, kita kan pakai minuman Panther tuh waktu itu tuh, minuman Dulu dapat sponsor nih, ada Energy, sponsor. energy. Nah, waktu itu kan ada minyak kayu putih kalau nggak salah dan ya tumpah nih, bro. Disimpan di botol itu. Kayu putih. Disimpan di botol itu dan tidak disimpan di tempat kotak. Betul, di bejaan gitu, di bejaan. Simpan kereta. Simpan, Re. Disimpan nih. Pas main. Si Rocky terus main nih, sap langsung diminum Nggak nanya-nanya dulu. nggak nanya asa beda imah sahanet gitu. Ternyata ya Kayu putih sabotol. Habis tuh. habis Habis sehat, Tapi lebih kuat dari ini. lebih hangat bro. Itu mungkin ya Itu yang paling nggak terlupakan dari kenangan. ya ada cerita lah. Tapi nggak apa-apa dong, maksudnya dia minum itu nggak untung abensin bro. untung ya, masih untung ya. Hasil untung alhamdulillah. Mungkin itulah Itu yang nggak terlupakan. Yang nggak terlupakan. Kalau dari Om Papak sendiri, Nyambung sih Nyambung dari dari yang- bilang kita nyambung sih karena tetap perjalanan Merdeka itu memang tidak terlepas dari Simpei. Betul. Kalau saya pribadi punya cerita, kalau disebut berkorban sih enggak gitu kan. Saya sempat dislokasi, lepas sendi ketika bela Merdeka gitu kan. Ya kalau diceritain Bandung ya. Bandung. Jadi saya selesai kuliah kan harus pulang cepat-cepat. Ya akhirnya selesai sidang, kalau nggak salah itu sidang skripsi, saya pulang ke Sukabumi langsung pulang ke Bandung. Itu main hari itu juga dan kejadianlah jatuh patah gitu kan. Sampai sekarang masih bengkok kayak gini lah. Nah salah satunya adalah memang ketika main basket untuk Merdeka, mungkin sampai hari ini lah kayak gitu. Tapi kalau bicara basket ya balik lagi yang tadi gitu kan, ketika sosok Simpei itu ada ya beda ini, adanya Simpei. Orang-orang sih baik sebenarnya banyak yang nggak tahu juga kalau Kang Jakarta adanya Simpei. Banyak juga kayak gitu. Karena nggak kayak adik kakak juga para Jawa. Kayak gitu. Tapi mungkin Gilang juga banyak cerita ya sama Kang Jaka karena mungkin Gilang seangkatan sama saya. Kita SMP, Kang Jaka tuh udah SMA lah gitu kan kayak gitu. Tapi kalau basketnya sih ya bareng-bareng ya di klub itu. Ya. Banyak sih ceritanya, Banyak. banyak banget. Jadi mungkin saya sedikit kasih gambaran aja. Merdeka adalah salah satu klub di Jawa Barat yang memang terdaftar dan diakui. Dan kebetulan waktu itu Perbasi itu siapa yang mengadakan kejuaraan dan juara di tempatnya boleh mewakili kota masing-masing untuk ke Jawa Barat. Oke, Nah, Merdeka bentar. itu Maaf saya potong. Tahun berapa itu? Tahun berapa? itu kita Kira-kira mengikuti masih ingat divisi itu sampai 3 kali ya di Bandung sama Cirebon. Bandung 2 kali, Bandung di dua Cirebon. kali. Karena memang 2 kali kita menjuarai antar klub di Ya. Kota Sukabumi. Iya, betul. Kalau tahun ini saya juga 998 sekitar 99 2000 lah. 2000 ya. 2000-an. Oh, 2 jadi kali kalau kita mis- mewakili juara kota ke Jawa Barat. Berarti kalau misalnya bikin event di kota sendiri itu menjuarai, berarti itu punya yang tadi apa? Divisi ya dan yang bilang Itu sih atau yang bisa mewakili Ya, bisa mewakili kejuaraan ke Jawa Barat. juara se Jawa Barat dan dan diakui gitu selalu kan. Merdeka. Ya, gitu. ya. Nah, kalau menurut Om Jaka nih Ya, kalau kenangan lah, kenangan. Maksudnya tidak ada banyak memori lah gitu. perkembangan Merdeka tidak terlalu banyak tahu kan, karena kita memang tadi itu kan kita satu hobi passion gaya doang, Ya. tapi kita ikut nih ngebangun, kita ikut bentengin Merdeka lah. Jadi ikut tim hore lah, walaupun kita ikut membentuk mental ini nih, community unggul ini ya saya akui juga mereka bertahan sampai sekarang di Merdeka, sampai mereka berkembang gitu kan.
saya akui berarti memang mental mereka kuat, karena kita juga waktu itu kita cukup keras buat junior-junior yang masuk itu kita mungkin teknik kurang begitu, tapi kita bikin mereka mentalnya biar kuat. Akhirnya mereka mau lawan kita, lawan Bogor Raya, lawan mana, nggak ada takut. Kita datang ke kota orang, ke Jakarta kayak kota sendiri, gitu. Karena mereka dididiknya mentalnya memang kuat. Saya juga salut sama orang ini yang tetap solid di basket, eksis di Merdeka, saya salut. Mereka mental kuat. Nah, kan tadi bilang tuh semua hampir rata semua di tahun 95 ya kurang lebih ya. 95, 96, 95. Berarti kalau sekarang 2020 berarti kurang lebih 25 tahun berarti ya Merdeka ya. Nih untuk harapan ke depan nih untuk Merdekanya sendiri gitu. Kan dulu mungkin media sosial nggak ada, gitu kan ya. Iya. Oh, saya nggak ada foto. Ya, kan gitu kan. Foto mungkin ada, saya keren tuh main tuh. nggak ada kan waktu itu ya media sosial nggak ada, minim lah kita dokumentasi juga. Betul. Minim sekali kan, gitu kan. Nah sekarang kan kalau bisa di-compare sama yang sekarang nih anak muda semua nggak ada yang nggak pegang gadget lah ya. Iya. Anak kecil nih. Untuk kedepannya nih gimana? Harapan lah. Boleh saya dulu ya. Dari Om Jaka dulu. Mungkin karena tadi itu kan waktu zaman saya basket mungkin medsos juga belum ada, karena memang sampai Android atau HP dengan ini kan Ini ada. ya kita juga SMS gitu ya. mau keren gimana juga main juga nggak bakal ada lah keterangannya. Cuman ya itu tadi juga ada, dan dengan adanya ini sekarang nih ketika ya seperti ini gitu kan, pada ini saya juga sangat sebagai kayak mungkin ya awal Merdeka ya, bilang senior juga sama ini terima kasih, apalagi bisa menghubungi alumni Merdeka dulu. Saya juga mungkin kangen sama mereka kan, mau berkumpul lagi, dan saya ingin melihat nanti kedepannya Merdeka tambah lebih maju kan, lebih berkembang, mungkin dia bisa lebih berprestasi lagi. Dengan orang-orang yang sekarang juga timnya mungkin saya lihat memang lebih memungkinkan lah. Iya, Sesuai zaman sekarang ya. Sesuai zaman. Dan mungkin di belakangnya ada orang-orang seperti Bro bilang, Om Papa gitu yang berkompeten lah di bidangnya gitu kan ya. Kalau dari Bro, Sebetulnya nggak jauh dari Om Jaka ya, karena gini ya, salah satu bentuk silaturahmi mungkin ya, kita sudah tadi dibilang 25 tahun. iya 25 tahun. Kalau di ini mah kawinnya udah perak lah ya. 25 tahun tuh sampai emas tuh 50 ya. Pengennya sih gitu ya sampai perak Lebih lah, lebih sih. lebih ya. Jadi ada kuning-kuning dikit. Ya kayak gini lah, dengan adanya tadi bilang sosmed dan lain-lain. Ya saya udah lama nih nggak ketemu nih. Akhirnya kan ketemu nih. Alhamdulillah kan. Cuman intinya sama, kita lebih memajukan lagi Merdeka. Di samping memajukan juga kan, selain tadi bilang ada sosmed dan lain-lain gitu kan. Ya saya sih maunya apa ya, kompetisi mungkin ya, kompetisi animo udah mulai tuh, animo nih udah mulai. Tapi kan kalau saya pengalaman nih ya bro, kadang selama saya melatih, kadang kalau muncul satu pertanyaan dari atlet, Pak, nah latihan wae kira ulang tandingnya di mana tolak ukur saya gitu kan. Jadi apapun itu bicara kemajuan ya, berarti di situ ada kompetisi. Ada kompetisi ya. Harapannya sama dengan menjaga ya lebih maju lagi, mereka lebih banyak. Nah, tadi sarana ada satu dan lain-lain. Ya, kalau dari Om Papa? Ya mungkin ada perbedaan sih. Zaman basketnya kita dulu sama sekarang nih, sebelum saya mulai masuk ke situ. Jadi lamun baheula mah ya, kurang basket hujan kuludu, panasan gitu kan. Ketika sekolah oke, saukur main basket, nya madol dan sebagainya itu main basket gitu kan. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, semua melalui proses. Jadi diatur sedemikian rupa. Ini anak, ini jadwal latihan nih. Di luar jadwal itu mereka nggak main basket. Beda jeung urang malah jadwal basket. Main basket. Jadi sekolah teh melaan jam basket gitu kan. Nah, itu zaman kita, jadi kemampuan kita tuh betul tadi kalau nyambung dari Gilang, kita memang nggak ada pelatih kita diri sendiri ya, karena kita
nyambung ke Kang Jaka karena passion kita nih, kita senang. Ya bodo amat, ada pelatih mau hujan, mau apa kita main basket. Main. Nah sekarang proses, mungkin ada itu yang mungkin ada yang menjadi satu pembeda ketika gimana sih kemajuan teman-teman gitu kan, atau pemain basket lah yang dulu sama sekarang. Kalau dulu memang benar-benar main basket, kalau sekarang benar-benar diproses. Jadi secara sistem gitu ya, betul, mungkin semua ya. segala sistem. Jadi karena anak aktivitasnya ya belajar, ya lesnya, bagai hal gitu kan. Kalau kita mah benar-benar main basket, wes, di sekolah beres. Jadi mungkin pesan gitu kan, karena jujur aja saya juga nggak langsung terjun, banyaklah murid atau regenerasi yang mungkin sekarang menjalankan. Nanti mungkin saya tetap belajar, mungkin dibantu sama Bro Gilang di ilmu kepelatihannya, terus di Kang Jaka secara sesepuh nanti menggantikan jadi Merdeka teh ulah sampai orang bilang seuberahan gitu. Merdeka ada merdeka gitu kan, tetap harus jadi satu kekuatan dalam hal apapun. Nanti secara mental lah dibantu. Tapi itu aja catatannya, kalau dulu memang benar-benar kita pelatihnya, kalau sekarang sudah ada pelatihnya disediain jadwalnya. Mungkin bagaimana caranya sistem itu kita buat sedemikian rupa untuk golnya nih, kayak gitu. Jadi nggak bisa ayo main basket gitu, nggak bisa. Mereka sudah harus terprogram, itu aja sih. Jadi sekarang sudah benar terprogram, artinya banyak sekali komplek lah, nggak cuman anak atau atlet atau pelatih. Jangan lupa peran orang tua, jangan lupa peran pemerintah yang mungkin menyediakan infrastrukturnya. Ayeuna lapanganna aya, basketna ayeuna misalkan basketna aya banyak gitu kan, pelatihna aya, bolanya nggak ada. Nah jadi menurut saya mudah-mudahan gitu kan, secara sumber dayanya kita sudah bisa saling melengkapi, nantinya kita bisa menularkan atau memberikan segala sesuatu sesuai porsinya ya. Nanti saya Bro Gilang, Kang Jaka, oke, kita nih porsinya seperti ini. Jadi lebih itu aja sih perbedaannya. Tapi mungkin kita bisa sedikit menerapkan, yaitu kalau gila basket kasana ulah mun baheula mah kieu beureunya. Mun main basket ulah sampai ngaganggu sakolanya. Apa sakola teu nganggo basket? Sakola teu nganggo basket. Sah, gitu nya. Nah, itu kan teu bisa sampai gantinya gitu. Itu Om Ago gitu kan. Oke, sekarang nih aku tanya personal nih ya. Aku mau tanya personal. Dari Om Papak dulu nih sekarang. Yang mendorong Om Papak tetap awal Om Papak terjun di dunia basket gitu, yang ngedorong lah tetap ada di jalur ini eksis gitu, siapa? Orang yang mendukung, maksudnya Cuma yang satu. mendukung tuh, ayo Pak, basket ini industri gitu, lebih ke ya selain passion ya, tadi Om Papak bilang passion, memang kita karena suka gitu ya, hujan geluduk apa, sama main basket gitu lah ya. Siapa di balik Om Papak tuh ada siapa sosok? It's only so much to orang, mereka cuma punya Simpe atau Sutisna. Ya, saya cuma kasih tahu, Simpe adalah kakak saya, Simpe juga orang tua saya. Artinya, Simpe membenci saya, membenci karena memang dia peduli. Saya jujur aja, suruh karate nggak mau, main basket nggak mau, dan orang resep lagi main skate. Oh, dulu udah skate dulu. Ya, saya main skate, main inline, ngerokok kan kena. SMP geden kadinya sampai akhirnya kalau tadi nyambung dari obrolan Kang Jaka di rumah, Simpe nggak suka sama basket, sampai akhirnya suka, mungkin salah satu gara-gara saya, karena peduli sama saya. Ya sampai hari ini pun saya masih berdiri untuk Merdeka. Ya jujur aja, saya kuliah di olahraga, ya kuliah kepelatihan basket, segala sesuatunya itu campur tangan Simpe. Sampai saya jadi ini ya jujur aja gitu kan, Simpe banyak bantu secara waktu, materi. Nah sana kurang nyakola ke budak ya, jujur aja saya dibiayai banyak sama Simpe lah. Meskipun Kang Jaka adina, tapi kan biaya kurang gitu kan. Nah makanya Tunggu lah. di bagaimanapun saya tidak akan kasar nama lah mereka nepi ka paeh teh benar gitu kan. Tidak gitu, karena memang Merdeka sudah menjadikan saya sampai seperti ini. Gitu aja. Oh gitu. Kalau dari Om Jaka sendiri, apa karena keinginan aja, tanpa ada orang mendukung? Saya memang seneng Masih basket. cerita dulu ke basket. Iya, awal mula lah basket. Mungkin yang mendorong. awalnya ikut-ikutan, terus memang di sekolah di
bukan pemain basket, yang dorong ya itu tadi hobi. Walaupun waktu itu kita kenal dengan aturan basket itu sangat minim. Kita lihat paling dulu waktu zaman NBA, waktu zamannya waktu zaman Jordan, Patrick Ewing, 92 ya. 90-an lah, era 90-an ya, era 90-an lah. Itulah Scottie Pippen gitu kan, yang itu. Jadi kita aturan ke situ kita belum tahu sebenarnya basket itu seperti apa. Tapi kita jalan aja karena hobi. Jadi karena tadi di sekolah kan gaya lah kalau basket tuh, gitu kan. Jadi saya memang basket. Terus kalau buat Merdeka, kalau saya tuh tadi awalnya saya tuh memang sudah close dengan Merdeka kan, karena tadi kakak saya juga sampai tadi saya ngobrol kan, sampai nanya dalam hati itu saya kepikiran ini Merdeka masih ada nggak? Sedangkan dulu Merdeka tuh wah ngeri lah gitu, dengan Merdeka tuh Sukabumi ngeri lah zaman itu, kan masih ada. Panjang umur kan, Om Agom, Papa datang ke rumah, ini mereka beneran, Merdeka masih ada. Saya memang visinya ini Merdeka tuh dia bisa punya perform lagi yang bikin orang kampung itu bangga. Kalau ketemu Merdeka tuh jadi perhitungan, klub-klub yang lain tuh, dan mungkin ya bisa lebih nyebut Sukabumi lebih. Karena dia jadi satu-satunya klub basket yang bisa mewakili Sukabumi lah ya gitu ya. Dengan sekarang mungkin kan lebih kata tadi Om Papak lebih terkoordinasi, terprogram, ada aturannya gitu. Jadi kan dulu kan ini pengalaman saya juga sampai saya diusir dari kelas. Setiap istirahat sekolah kita main basket aja tuh satu tim tuh SMA 1 tuh. Sampai pas istirahat baru kesang keluar. Rasa bilangnya basket, tapi sekarang nggak bisa begitu kan. Kita sekarang Diajarin lebih dulu tidak terpikir buat profesional. Nah, sekarang ini basket bisa menjadikan kalau memang anaknya itu mau bisa jadi profesional, bisa profesi lah ya. pencaharian, Bisa menghasilkan gitu. Dan memang terbukti anak-anak mereka sudah ada yang bermain di profesional di tim nasional juga. Nah, itulah maunya saya lebih banyak lagi ke depannya dari mereka yang nanti jadi tim nasional Indonesia. Itu aja. Kalau dari Bro Gilang itu siapa yang mendorong? Kalau saya boleh cerita, kalau saya basket nih, saya nih. Bentar. Ada pengalaman. Dulu waktu sama sekolah tuh, sekarang ya fashion dari mulai sepatu aja ya, keren. Ya pengalaman anak saya juga sama, wah gila kayaknya. Dulu saya pakai sepatu basket, saya udah SMA tuh, kelas 2. Saya nangis. Pengen sepatu basket. Dan susah, nggak ada di Sukabumi, kata belanja ke Jakarta. Nah, sekarang dengan mudahnya ya, dengan kemudahan ini ya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Bagus ya. Itu pengalaman itu saya. Maaf ya. Apa dimaafin? Bro, maafin nggak? Dimaafin dong, jelas dong. Jadi gini bro, Saya sama siapa nih? Bro Gilang pengen tahu bisa sama siapa? saya sebetulnya bisa basket karena diletek bro. Awalnya Pangletik. Pangletik. berarti karena Diledek. Dulu Waktu nate. SMP itu diledek. Nuletik mah temenang basket. Oh gitu. Betul, SMP mana? Saya SMP 1 Cibadah. SMP 1 di Batam. Ya, saya diledek, Kak boleh ikut basket, letik temenan. Tapi karena mungkin itu salah satu motivasi saya untuk bisa basket. Karena betul kata Om Jaka tadi bilang ketika eranya Michael Jordan itu jadi panutan mungkin ya. Bukan. Zaman dia video kan, zaman video diturutan. Jadi motivasi saya ingin bisa basket. Dulu zaman video ini apa? Betamax. Ya. Betamax. Pokoknya ulang warna baru mah. Sensor. Boleh lanjut ya? Boleh. Jadi ketika SMA saya ketemu Bramda. Ikut diledek. Tapi saya mau latihan sendiri. Dan saya punya pemikiran gini, saya boleh dibilang kecil, tapi saya harus punya keistimewaan. Sekarang jadi gede. Saya jadi gede. Saya harus punya lompatan tinggi. Wah dulu, ya. Jadi pengen yang tadinya diledek, saya pengen dihargain oleh orang lain. Waktu itu ya. Dan alhamdulillah dan ya waktu mungkin alhamdulillah yang tahu kan zamannya belum ada ini. Belum ada ya. Oh saya ngedang bro.
Cuman nggak ada Sampai bisa buktinya, selendang. nggak ada buktinya. Tapi ada buktinya. Saya sempat dipotong ada filmnya. Waktu itu Pakai kelas selendang ada kelas 1 SMA udah selendang. SMA. Jadi mungkin ada hubungannya sama zaman sekarang. Jadi ini karena mungkin penglihatan ya. Jadi Gilang itu bisa basket karena menonton. Betul, betul. Dia bisa seperti Jordan, nggak mungkin nonton saya, tapi menonton Jordan. Nonton Jordan. Betul, Jadi betul. Gilang menonton video dan dia praktekkan sendiri, Betul. gitu kan. Terus kenapa ada hubungan dengan saya? Karena ketika saya masih di Sukabumi satu SMA, Satu SMA. kemudian saya pindah, kemudian ya kita main lah ke Bogor, itu Gilang main perkembangannya. Jadi yang pertama sih mungkin ada benang merah. Jadi teman-teman sekarang dengan media sosial, anak-anak juga lebih mudah. mencontoh itu nggak salah. Mencontoh kemudian di compare gitu kan dengan aplikasi yang ada di lapangan. latihan. Jadi Gilang main basketnya kenapa jadi Gilang Jordan? Karena menonton Jordan. video Jordan, bukan video yang lain, video Jordan. Kalau Bukan bicara yang merah ya? teknis, layup juga nggak bisa gitu kan. Jadi, oh Lang, Jordan, latihannya begini-begini, tonton lagi aja videonya, turutan deh gitu kan. betul, Nah, seperti betul. itu. Tapi ya harus diakui kalau Gilang benar-benar cek kurang ya, nyeples lah Siga Jordan karena nonton videonya dan ngikutin gitu kan. Karena itu tadi pelatihnya sendiri, ya udah bisa nonton Pelatih. videonya. Dan Itu sih. memang tahun itu mungkin satu lapang itu Jordan semua. Maksudnya emang Ya, kalau modelnya jadi jadi Jordan tuh jadi Ibaratnya iklan. Jordan semua, Tapi itu karena panggilannya iya memang. Makanya Model Paling panggilannya mirip ini. dia. Paling mirip ini berarti rambut nggak pernah gondrong. Baru Nggak benar, sekarang. nggak benar. Terus sebetulnya ya, boleh lanjut ya. Iya, boleh. Itu jadi bahan apa ya? Betul kata Abraham Dan, dengan tontonan kita bisa jadi pembelajaran di situ karena sifatnya manusia itu meniru. Menonton meniru bodak letik, nonton gelutan terus gelutan gitu kan. Tapi di basket juga saya pernah cedera. Lumpuh. Saya pernah lumpuh karena dengan lompatan itu. Tahun Jadi tahun 98 semester Sempat 3 lumpuh, nggak bisa sempat jalan. lumpuh karena posisi jatuh kok saya dulu ekor dulu waktu itu, 1,5 tahun saya. Tapi saya nggak berhenti basket. Lanjut lagi ke basket. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir ngapain basket? Tapi ya basket dulu. Karena udah Kalau jadi saya jual ya kalau saya ditanya basket ya basket sudah masuk lifestyle lah ya kalau bahasa sekarang. jadi ketisan lah. Enggak usah. Dan kuliah juga masuk ke sama kayak Bro Hamdan waktu itu di IKIP Jakarta, saya di IKIP Yogyakarta dari basket juga. Dari basket. Tapi nilai akademik bro hancur bro. Jadi olahraga nggak salah. Olahraga sebenarnya. Matematika 5 ya kayak gitu. Berarti memang udah kelihatan. Ya. Bisa di olahraga. Betul. Yang Makanya lainnya- nggak jadi guru matematika sih bro. Ya mungkin udah masuk. Basket itu benar-benar udah Basket. bagian. Passion kayak udah ya jiwanya di situ. Betul, ya. betul. Nah, tadi kan apa nyambung dari yang sekarang kan lagi masa pandemi nih. Untuk kegiatan basket kan pasti dibatasi ya. Ada solusi nggak dari yang Papak nih berkegiatan olahraga di masa pandemi gimana? Untuk basket ya terutama. Ya, yang pasti sih tetap ikuti protokoler. Kemudian memang akan sangat terbatas dengan infrastruktur yang ada. Tapi bicara basketnya adalah yang pertama protokoler. Artinya kita sudah tahu lah cuci tangan, kemudian memakai masker, gitu kan. Kemudian bagaimana caranya nanti sesudah dan sebelumnya perangkatnya juga harus steril lah seperti itu. Jadi disiplin. Nah yang keduanya bicara basketnya yang pasti kita mengikuti apa yang diprogram oleh pemerintah. Apalagi sekarang infrastruktur sudah tertutup juga karena mungkin untuk Publik ya? menimbulkan kerumunan. Tapi bicara basketnya selama semua mengikuti protokoler itu nggak ada masalah. Kemudian kalaupun infrastrukturnya tidak ada, kita masih bisa punya opsi lain selain main basket. Kita coba ke member, ke teman-teman lah, teman-teman minimal di rumah punya bola sendiri. Jadi mereka bisa Dribble lah ya, bisa dribble. latihan mandiri di rumah ataupun nanti ya minimal ada kalau sekolah ada PR dan sebagainya yang tidak harus dilakukan di gor atau di lapangan basket. Jadi banyak opsi-opsi yang supaya memaintenance, mempertahankan bahwa anak-anak tetap harus latihan. Itu aja. Ada tetap biar jaga kesehatan juga ya, Ya, di masa betul, pandemi betul, ya. betul, Jadi betul. jangan sampai di masa pandemi ini malah kita berhenti berolahraga Ya, gitu betul, ya. betul. Untuk ada
mungkin pesan atau apa ya, semacam himbauan, bukan himbauan ya, lebih ke apa, pesan untuk teman-teman basket yang mau gabung saya di Merdeka, atau enggak yang memang apa belum mau basket tapi dia baru suka doang nih, tapi pengen nyobain basket, itu gimana mengawalinya? Ya di luar ada pandemi atau enggak, yang pasti basket bola tetap ada. Cuma mungkin yang pertama media ya, media. Nah teman-teman, kalau kita lihat sekarang tinggal bagaimana teman-teman mencari ya di handphone, jadi gadgetnya masing-masing gitu kan. Merdeka tetap ada ya, nanti juga akan mungkin akan membuat konten YouTube dan sebagainya yang isinya mungkin nanti di dalamnya ada tutorial lah. Kalau anak-anak sekarang bilang di situ ada program latihan di rumah, program latihan basketnya secara technically gitu kan. Ya mungkin pesannya adalah kalau dihubungkan tadi ya nggak apa-apa menonton dan mengaplikasikan itu di rumah kayak gitu. Mungkin dari Bro Gilang ada tambahan? Sepertinya hampir semua sudah disampaikan oleh Mbak Hamdan ya, sama sih sebetulnya. Kalaupun misalkan tidak basket di lapangan pun, kita masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah. Bukan berarti dengan kondisi pandemi ini kita tidak basket. Ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan, tetap latihan, hanya ya di rumah aja. Dari Om Jaka mungkin? Mungkin kalau buat teknis buat basket mungkin ngomongnya lebih ngerti lah ya, basket. Cuma pesannya ya di masa pandemi ini kita jangan nggak berolahraga. Kalau namanya udah jatuh cinta sama basket, berarti di rumah dia pasti mengasah skill masing-masing, dan tetap harus sehat aja. Harus sehat. Kalau itu pandemi ini intinya harus sehat aja. Jadi jangan sampai kita dengan pandemi ini kita malah banyak tiduran, nggak ada kegiatan, malah itu justru lebih riskan. Riskan ya? Mending sehat, olahraga di rumah ya. Dan basket ya asal aja skill basket ya. Oke. Ya buat temen-temen yang mau daftar atau ikut sama klub Merdeka, ada di official websitenya www.merdekabasketballsukabumi.com, dan boleh juga follow FB-nya di Merdeka Sukabumi atau di Instagram merdeka.basketball.sukabumi, atau juga di YouTube-nya @merdekabasketballsukabumi. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat semua ya, ini pertanyaan buat semua. 3 kata untuk Merdeka Basketball. Dari siapa dulu? Senior Dulu ya, senior. Oke. 3 kata aja, bebas. Senior tahun tuanya dong. 3 kata. 3 kata. Untuk Merdeka Basketball Sukabumi. Merdeka Legends Sukabumi. Oke. Merdeka Legends Sukabumi. Next. Siapa dulu? Bro Gilang dulu. Bro Gilang, oke. Bro Hamdan. Mau diwakili sama saya semua. Bro Hamdan dulu. Merdeka sampai mati. Merdeka sampai mati. Oke. Jelas. Merdeka. 3 kata untuk Merdeka Basketball. Hidup atau mati? Hidup atau mati? Oh, good. Wow. Luar biasa ya semuanya nih. 3 kata untuk Iya, Merdeka luar biasa. Oke. Teman-teman Merdeka, mungkin itu aja bincang-bincang tadi, ngobrol sama Om Jaka, Om Papak, dan juga Bro Gilang. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa Oke. like. Oke, untuk di YouTube-nya tadi udah juga ya saya sebutin tadi. Ada di follow FB-nya Merdeka Sukabumi, ada IG-nya @sukabumi Merdeka Basketball, ada juga di YouTube-nya Merdeka Basketball Sukabumi. 1, 2, 1, 2, 3, Merdeka!